Hi guys, welcome back to SEA Game Talks, talks about football. Ya udah lama banget ya, aku nggak bikin konten SEA Game Talks yang mengenai sepak bola. Berhubung ini sudah menjelang akhir musim, oke kita akan bahas banyak hal ya di episode kali ini. Oke sebelum itu seperti biasa di SEA Game Talks, gua mau ngopi dulu. Nah seperti biasa ya. Nah ini aku pakai kopi. Nah kebetulan aku kalau biasanya pakai SEA Game Talks ini suka ngopi ya biasanya. Nah ini aku mau ngopi dulu. Nah, kopinya enak banget guys. Nah, biar seger ya. Oke. Jadi untuk topik pembahasan hari ini, gue akan bahas beberapa hal. Yang pertama final Europa League, Conference League, Champions League. Kemudian ada review Premier League dan update seputar sepak bola klub ya, terutama di klub. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu final Conference League. Jadi Conference League itu adalah ajang Eropa ketiga, kasta ketiga. Yang pertama itu Champions League, kedua Europa League, ketiga Conference League. Kita masuk ke kasta ketiga dulu. Oke, jadi Conference League kali ini finalnya diisi oleh dua tim ya. Pertama adalah Fiorentina, atau bisa dibilang dia itu adalah runner up musim lalu. Dia hebat sih, dia runner up musim lalu dan kali ini bisa masuk ke final lagi. Semoga bisa menang lah ya. Kasihan kan udah dua kali final masa nggak menang sama satu sekalipun. Nah yang kedua ini unik guys. Yang kedua ini Olympiakos. Kenapa kok unik? Olympiakos ini bisa dibilang final kali ini tuh adalah di Yunani, di Greece. Nah Olympiakos ini adalah salah satu klub besar dari Yunani. Nah bisa dibilang nanti Olympiakos bakal dapat dukungan masif dari supporternya. Oke, jadi kalau untuk final nanti akan berjalan ketat ya. Seperti yang kita tahu musim lalu itu Fiorentina dan West Ham itu ketat banget, dan ujung-ujungnya di marginnya ketipis banget dimenangnya oleh West Ham. Padahal Fiorentina possession footballnya bagus. Cuma untuk kali ini Olympiakos ini dapat dukungan dari penonton ya, dapat dukungan dari penonton. Jadi bisa dibilang Olympiakos ini juga unggulan karena dia berhasil menyingkirkan Aston Villa, satu-satunya wakil Inggris yang biasanya langganan juara guys. Aston Villa dilatih oleh Unai Emery dan kipernya itu Emiliano Martinez dari Argentina. Jadi benar-benar apa ya guys, benar-benar akan bersaing ketat yang pasti. Tapi kalau prediksiku untuk kali ini bisa dibilang 55% bahkan imbang, cuma 55% ini Olympiakos, 45% Atalanta karena 5%-nya dari pendukung dari Yunani itu. Nah, itu tadi adalah untuk Europa Conference League. Kita masuk ke selanjutnya Europa League ya. Jadi tadi Conference League, sekarang ke Europa League yang kasta kedua dari Liga Eropa. Nah di Europa League kali ini bener-bener keren guys, karena kalian pasti tahu ya musim ini itu adalah musim yang unik. Kenapa kok bisa dibilang musim yang unik? Karena kalian bisa tahu kalau ada satu klub yang unbeaten 50 pertandingan sampai sekarang, yaitu Bayern Leverkusen. Itu benar-benar Xabi Alonso applause ya. Xabi Alonso benar-benar mengukir rekor untuk pertama kali di Bundesliga. Bayer Leverkusen unbeaten-nya 0 untuk pertama kali. Bahkan tim sebesar Bayern Munchen aja nggak bisa untuk mengukir rekor itu. Baru Bayern Leverkusen, atau dijuluki Never Loser, Bayern Never Loser. Nah di UEFA Europa League kali ini finalnya itu ada dua. Yang pertama itu Bayern Leverkusen, yang kedua tim dari Italia lagi. Tadi kan Fiorentina, sekarang Atalanta. Nah Atalanta ini ya bisa dibilang dia di eranya Gasperini itu bagus ya, bagus meningkat, kemudian pemainnya juga bagus, pola permainannya dia itu jelas. Nah tapi untuk Atalanta ini barusan mereka itu kalah sama Juventus di Coppa Italia barusan seminggu yang lalu. Jadi menurutku sih mentalnya ini drop ya, seperti kayak Fiorentina musim lalu di mana dia Coppa Italia kalah dengan Inter Milan, kemudian di Europa League Conference League final kalah dengan West Ham. Nah, kalau untuk di final kali ini yang berlangsung di Dublin, Ireland, itu aku bakal unggulin Bayer Leverkusen sih guys. Bisa dibilang 70% Leverkusen, 30% Atlanta, karena faktor X Xabi Alonso ya, faktor X Xabi Alonso dan unbeaten-nya dia itu gila banget sih. Performanya Leverkusen lagi naiknya, lagi peaknya lagi tinggi banget. Jadi bisa dibilang untuk kali ini tuh Bayer Leverkusen bakal aku unggulin 70% ya, 30% mungkin Atlanta ya. Tapi I think Leverkusen will win sih, karena bisa dibilang 70-80% aku vote Leverkusen sih, dan 20 sampai 30 Atlanta. Karena ya mentalnya
faktor manajernya, peak performance-nya, semuanya itu Leverkusen, Frimpong lah, Granit Xhaka, sama lagi. Kalau Atlanta itu ada pemainnya AC Milan tuh, CDK, Charles De Ketelaere, kemudian ada si siapa? Si Samaka, Gergula Samaka strikernya itu. Cuma aku unggulin Leverkusen sih untuk kali ini. Oke, kalau finalnya tadi seperti itu prediksiku. Jadi Conference League bakal diunggulin Olympiakos, Europa League Leverkusen. Kita masuk ke main topik, yaitu baju yang aku pakai sekarang, Real Madrid. Ya, final Champions League di Wembley nanti akan diadakan di Wembley. Nah, itu finalnya itu ada dua, kalian udah pasti tahu lah ya. Yang pertama adalah The Mighty Real Madrid. Ya, The Mighty Real Madrid, klub yang memiliki trofi Champions League terbanyak sampai sekarang, itu masuk ke final dari Champions League. Sebentar, minum dulu guys. Oke. Nah, hebatnya untuk lawannya itu adalah tim underdog, yaitu Borussia Dortmund. Wah, gua jujur sih, gua di awal gak akan memprediksi Dortmund bakal masuk final sih. Bahkan gua awal malah firasatku kan finalnya di Wembley ya. Malah tiba-tiba kayak pas di semifinal kemarin aku lihat itu kayak kepikirannya itu apakah bakal Bayern Munchen Dortmund lagi, bakal membosankan lagi. Ternyata beda ya. Dan Dortmund emang applause banget karena musim lalu kita ketahui ya kalau Dortmund itu gagal total. Bahkan di pekan terakhir mereka memimpin klasemen disalip oleh Bayern Munchen gara-gara seri kalau nggak salah, di kandangnya kalah Bundesliga hanya selisih gol. Itu parah banget sih. Nah, sekarang lawannya Dortmund dari Real Madrid. Oke, ini benar-benar pertandingan yang sangat-sangat seru dan menyedihkan. Kita masuk ke sangat menyedihkan dulu. Kenapa? Karena dari masing-masing tim ada pemain yang bakal hengkang ya. Dari timku Real Madrid ada seorang pemain Jerman namanya Toni Kroos. Ya, kalian udah tahu barusan Toni Kroos mengumumkan untuk pensiun. Dia itu adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid bersama dengan Luka Modric dan Casemiro. Itu tiga gelandang itu bisa disejajarkan dengan Xavi dan Iniesta-nya Barcelona ya. Itu benar-benar mereka kontribusi Champions League-nya sampai 5 kali juara Champions League, yang termasuk yang 3 kali beruntun di era Zidane. Nah, itu benar-benar sedih banget sih ketika Toni Kroos mengumumkan pensiun sebelum final Champions League. Nah, setelah itu di kubu lawan Borussia Dortmund ada satu pemain lagi yang menurutku juga setara dengan Toni Kroos, yaitu Marco Reus. Ya, kalian pasti tahu lah ya Marco Reus itu siapa. Jadi Marco Reus itu adalah pemain yang paling setia di Dortmund. Bisa dibilang dia itu seperti Steven Gerrardnya Liverpool dan Francesco Totti AC Roma ataupun Paolo Maldini AC Milan. Nah, dia itu pemain paling loyal, paling setia karena kita tahu ya Marco Reus di mana Dortmund pada masanya itu dia pernah bermain dengan pemain-pemain hebat seperti Erling Haaland, Lewandowski, Gundogan, kemudian ada siapa lagi? Pulisic, ada Aubameyang, banyak Hakimi itu pernah bermain dengan Reus. Cuma semuanya hengkang, dia aja yang setia. Bahkan seorang Hummels aja hengkang guys. Ke Bayern Munchen baru balik ke Dortmund masuk final lagi. Bayangin Marco Reus itu sesetia itu, dia itu adalah salah satu pemain paling disayang oleh BVB Borussia Dortmund. Tapi gua harus realistis di pertandingan kali ini. Prediksiku bakal agak jomplang karena prediksiku Real Madrid bakal around 65% sampai 70%. Sementara untuk Dortmund sendiri itu di antara 25 sampai 30%. Karena DNA ya, aku bisa bilang DNA dan materi pemain yang dimiliki Real Madrid itu di atasnya Dortmund jauh. Karena kita tahu pada masa quarter final itu Dortmund itu sebagai tim terlemah setelah Atletico Madrid. Jadi Atletico Madrid dan Dortmund itu tim terlemah. Cuma kita tidak bisa memprediksi karena bola itu bundar. Akhirnya Dortmund masuk ke Champions League dan bertemu dengan Real Madrid. Nah, Real Madrid ini berhasil ngalahin klub besar ya. Salah satunya tim pemenang musim lalu Manchester City menang lewat adu penalti. Cuma kali ini Real Madrid bakal unggul sih menurutku. Sekitar 75%. Dan bakal ya aku sebenarnya juga untuk aku pribadi itu Dortmund menang maupun Real Madrid menang nggak masalah sih, karena menurutku Toni Kroos dan Marco Reus ini juga layak lah untuk menang Champions League. Di Toni Kroos kan habis ini pensiun,
Sementara Marco Reus ini hengkang, tapi nggak tahu dia ke hengkang kalau mana. Menurutku dua tim itu layak. Cuma faktor kita bisa bilang faktor materi pemain Real Madrid jauh lebih diunggulkan ya. Dan faktor DNA-nya Liga Champions. Ibaratnya Liga Champions itu seperti DNA-nya Real Madrid lah, kita ketahui. Oke. Dortmund bisa sampai final ini karena dia itu memiliki beberapa pemain yang lagi perform. Salah satunya Jordan Sancho. Sancho lawan PSG kemarin perform banget, bagus banget. Dia tuh melewati berapa kali dia tuh di MU nggak perform, bertengkar dengan Erik ten Hag, dia akhirnya ke Dortmund dan perform lagi. Kemudian ada Mats Hummels sama PSG juga lagi bagus banget. Sementara kalau di Real Madrid yang lagi perform itu Jude Bellingham ini lagi kayak Cristiano Ronaldo-nya Real Madrid ya, jadi lagi peak-peaknya. Oke, jadi untuk prediksiku untuk kali ini Real Madrid bakal juara sih 70%. Tapi aku tidak menutup kemungkinan Dortmund bisa juga untuk menang ya, karena ingat bola itu bundar. Kalau Dortmund menang aku juga nggak masalah, karena Marco Reus pantas untuk mendapatkan Champions League sih di masa penghujung karirnya. Untuk materi selanjutnya aku akan membahas tentang bursa transfer ya, karena bursa transfer ini lagi gilanya. Jadi ada dua sektor yang menurutku lagi langka ya sekarang, langka untuk dicari, yaitu sektor pertama itu manajer yang bagus. Karena sekarang banyak klub besar yang lagi cari manajer. Kedua dengan yaitu adalah striker nomor 9 sekarang susah banget guys, langka banget di era sekarang. Gak tahu kenapa kok rata-rata itu untuk cari striker itu susah banget sih di era sekarang. Oke, sebelum itu aku minum lagi. Enak banget. Nah, untuk sektor pertama ya yaitu manajer. Tim mana yang lagi cari manajer? Aku akan sebutin ya. Jadi Jurgen Klopp keluar, kemarin Liverpool udah dapetin Arne Slot. Nah ini kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Kemudian ada lagi Bayern Munchen. Bayern Munchen ini udah cari manajer, 5 manajer ditolak semua, mulai dari Xabi Alonso, kemudian ada Nagelsmann, kemudian ada Hansi Flick, bukan Hansi Flick, siapa sih, Ralf Rangnick. Nah itu ditolak semua. Ini lagi nyari sih mereka. Kemudian ada klub besar lagi Chelsea. Chelsea ini hebat banget, dia barusan memecat Mauricio Pochettino. Ini gila sih, padahal Pochettino ya di eranya Chelsea yang berantakan itu, ownernya berantakan, manajemennya berantakan, pemainnya berantakan, itu masih bisa bawa 6 besar loh. Itu benar-benar gila sih. Terus ada lagi AC Milan ini Stefano Pioli dirumorkan akan dipecat karena Milan sudah kalah terus dan nggak menangkan piala, sementara rivalnya Inter dan Juve itu menang piala terus ya. Ini juga tim favoritku, cuma sayang Stefano Pioli harus dibuang sih. Kemudian ada Juventus ini masih mau lagi dipecat, rumornya sih akan ambil Thiago Motta dari Bologna, karena Bologna musim ini kejutan, dia berhasil masuk ke Champions League 4 besar. Nah, kita masuk ke kira-kira tim mana aja yang akan dapatkan. Nah, yang untuk pertama klub favoritku AC Milan ini aku berharap dia itu mendapatkan pelatih favoritku yaitu De Zerbi, karena Roberto De Zerbi adalah pelatih yang sangat muda, yang visionaris, dan menurutku juga bagus banget untuk AC Milan, karena AC Milan ini rencana mau dikembangkan pemain muda. Terus Chelsea ini katanya dia rumornya mencari pelatih muda, cuma aku nggak tahu siapa karena ini barusan dipecat ya Pochettino. Menurutku sih ya paling pelatih nggak terkenal lah, kayak kemarin kan dulu kan dia ngadirin mantan manajernya Brighton tuh, cuma nggak jelas ya, akhirnya hancur juga. Kemudian Lampard juga jadi caretaker. Chelsea ini lagi amburadul sih. Nah kalau Bayern Munchen ini mungkin dia bisa, gue saranin sih dia bisa ngambil itu sih, Hansi Flick atau Pochettino, dua itu. Karena Hansi Flick itu dia meskipun dia berpisah dengan Bayern Munchen dengan nggak baik-baik, cuma Bayern Munchen itu Hansi Flick itu salah satu manajer yang berhasil menangkan treble dengan performa terbaik yang pernah aku lihat di Bayern Munchen dipegang Hansi Flick. Kedua ada Pochettino. Karena kenapa aku bisa bilang Pochettino, karena mereka itu punya pemain dua Tottenham yaitu Harry Kane dan Eric Dyer. Menurutku Harry Kane itu dulu lagi peaknya itu di era Pochettino. Nah, sementara seterusnya kalau untuk pemain kita masuk ke yang striker ya. Yang striker sendiri itu jadi banyak striker yang lagi dirumorkan. Salah satunya itu adalah beberapa striker ya. Salah satunya Osimhen ini lagi diincar sama PSG, Chelsea kalau nggak salah. PSG, Chelsea. Kemudian ada Benjamin Sesko, ini lagi pemain bisa dibilang Erling Haalandnya dari Leipzig. Nah dia itu lagi diincar oleh banyak klub. Rumornya sih ada Manchester United, Arsenal, dan AC Milan. Kemudian ada beberapa banyak pemain lagi itu nomor 9
Ini juga lagi dicari banget. Kebetulan Arsenal kan musim ini juga butuh pemain nomor 9 juga. Oke, kita masuk ke liga-liga sekarang. Jadi liga-liga sekarang ada Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol. Kita udah tahu pemenangnya semua ya. Kita masuk ke Liga Italia dulu deh. Liga Italia itu kalian udah pasti tahu lah ya. Liga Italia itu yang menang itu adalah Inter Milan, itu adalah Inter Milan, itu adalah klub rivalku. Aku pribadi nggak seneng sama Inter Milan. Aku lagi nggak seneng sama Juventus, dan dua tim itu lagi-lagi juara ya. Inter di Serie A, Juventus di Coppa Italia. AC Milan di Stefano Pioli, aduh amburadul sih, karena Stefano Pioli itu pelatih yang miskin taktik ya. Dia itu taktiknya Stefano Pioli itu terlalu gampang ditebak. Makanya aku nggak suka dari Stefano Pioli. Makanya aku setuju kalau Milan itu pecat Stefano Pioli, rumornya di Serbia atau Conte lah. Dua itu, jangan Fonseca no, Lopetegui no, itu ndak. Kita harus cari manajer yang bagus untuk AC Milan. Karena aku berharap tim favoritku AC Milan bisa melaju terus untuk menangkan piala dan mempunyai mentalitas untuk mendapatkan trofi setiap musim. Itu Liga Italia. Kita masuk ke Liga Jerman. Liga Jerman udah pasti ketahui lah ya. Bayer Leverkusen udah unbeatable. Bayern Munchen performanya paling paling jatuh dalam 12 tahun terakhir. Kenapa? Karena Leverkusen di pertandingan terakhir kalah, dan dia itu, kalian tahu ya, Leverkusen itu Bayern Munchen itu dia kalah dan turun nomor 3, which is gak masuk ke final Super Jerman ya. Dan kutukan Harry Kane ini benar-benar terjadi guys. 0 trofi, bayangin. Bayern Munchen 10 tahun sama bersih baru Harry Kane masuk, kutukannya datang ternyata. Oke, dari Liga Jerman selamat buat Leverkusen. Ini performanya gila banget karena Leverkusen berhasil juara Bundesliga, masuk ke Europa League tadi, dan masuk ke Piala Jerman. Itu aku yakin bakal treble sih. Xabi Alonso, salut. Kemudian kita masuk ke Liga Spanyol. Liga Spanyol ya lagi-lagi lumayan bosankan. Barcelona, Real Madrid, cuma Xavi lagi jelek, performanya lagi peaknya lagi turun. Real Madrid lagi bus kena Jude Bellingham, karena Jude Bellingham dia head to head lawan Barcelona, dia nyetak gol penentu guys. Jude Bellingham di Santiago Bernabeu, di kandangnya Barcelona dia nyetak gol semua, gol penentu ya. Bisa dibilang dia itu adanya Cristiano Ronaldo-nya Madrid sekarang. Sementara si Barcelona belum punya ya. Dan musim depan meskipun kurs pensiun, Real Madrid punya pemain namanya Kylian Mbappe. Ingat nama itu ya, Kylian Mbappe itu bakal jadi Cristiano Ronaldo-nya untuk 10 tahun yang akan datang sih. Ingat kata-kata itu. Kylian Mbappe-nya Real Madrid itu bakal beda dengan versinya PSG. Bisa dibilang Kylian-nya Mbappe itu bakal jadi kayaknya Kylian Mbappe-nya Prancis. Nah, untuk Liga Spanyol seperti itu aku gak akan bahas karena ya seperti itu. Nah, yang paling seru itu ya pasti kalian tahu ya, Liga apa? Liga Inggris, betul. Liga Inggris, aku itu jujur ya, aku itu nggak ngefans sama siapa City, Arsenal, Chelsea, MU kan, gua enggak sih. Cuma aku tuh paling gak suka sama Arsenal. Aku ngerasa kayak Arsenal itu meskipun banyak yang suka, cuma aku ngerasa kayak fansnya itu ya kayak gimana ya, kayak aku kan sering lihat fans klubnya bola ya. Kebetulan kan Arsenal ini banyak meyakinkan diri kalau Arsenal juara lah atau apalah, is all bullshit pak. Ya aku tahu ngomong gini bukan yang gue jago, enggak. Kita tahu lah kalau eranya Pep Guardiola Man City itu unbeatable. Mereka itu mainnya kayak robot sudah. Mentalnya udah kayak juara. Kalian bisa tahu lah Jurgen Klopp yang barusan resign aja, dia aja dengan memiliki masa prime-nya ada Sadio Mane, Firmino, Salah semuanya, Will Nedum dan lain-lain, itu aja kalah 2 kali dengan selisih 1 poin. Apalagi Arsenal dengan Arteta, dengan pembelian pemain seperti Declan Rice, Kai Havertz dan lain-lain, menurutku bakal susah selama ada Pep Guardiola di sana. Kalau Arsenal mau juara atau tim lain mau juara, itu syaratnya cuma satu, yaitu Pep Guardiola resign atau Manchester City kena deduksi poin ya, karena financial fair play. Itu aja sih. Congrats buat City, lagi-lagi Premier League ini paling seru ya, karena pertandingan terakhir bedanya tipis dan City akhirnya juara karena City memiliki pemain penentu ya. Di musim ini yang pemain on formnya Phil Foden, terus Rodri ini pemain gila banget, pemain tengah yang on formnya, gol-golnya itu di final semua ya, termasuk kemarin gol di laga terakhir. Kemudian top skor yang selalu top skor Erling Haaland. Nah, kurang lebih seperti itu ya kita akan bahas. Oke, jadi untuk kali ini, untuk si Game Talks kali ini prediksiku itu tadi. Kalau untuk Europa League, Leverkusen, Conference League Olympiakos, Champions League Real Madrid. Sementara yang Liga sudah selesai semua, beres. Untuk manajernya sudah semua, bursa transfer ya sudah, kurang lebih seperti itu ya, nggak panjang-panjang. Oke guys, thank you banget untuk si Game Talks kali ini.
thank you udah mau mantengin. Gue janji akan mencoba untuk lebih aktif lagi di Sikep Talks karena ya emang akhir-akhir ini lagi demam bolanya lagi naik ya, apalagi menjelang Euro. Oke, habis ini aku akan bikin konten mengenai Euro tahun ini di bulan Juni di Jerman. Oke guys, see you on the next episode guys. Bye.